Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfa Atinafila dengan NIM 1321035. Di sini akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah Bisnis Analitik. Soal yang pertama yaitu regresi linear. Fungsi dari regresi linear itu untuk mengestimasi atau memperkirakan dan melakukan uji hipotesis dengan syarat nilai X dan nilai Y-nya atau variabel X dan variabel Y-nya itu harus linear atau harus secara garis lurus. Dan yang kedua, nilai residualnya itu harus terdistribusi secara normal. Dan apabila ada nilai X-nya itu lebih dari 2, maka nilai X tersebut itu tidak boleh memiliki korelasi atau hubungan. Di sini terdapat data atau informasi terkait lama waktu latihan seorang atlet. Ada duration dan ada skor. Di sini menunjukkan durasi atlet latihan selama 1 jam, 2 jam, 4 jam, 5 jam itu skornya itu ada yang 1 jam 76, ada yang latihan 4 jam nilainya 88, dan begitu pun yang lainnya. Nah, di sini ingin mengetahui berapa nilai skor atlet jika latihannya 5 jam, 8 jam, 6 jam, atau 3 jam. Sebelum itu, kita harus menghitung nilai coefficient of slope atau garis kemiringan. Di sini rumusnya itu rumus dari nilai coefficient of slope-nya itu kita menggunakan fitur regresi linear. Kita klik sama dengan kita klik linear. Nah, di sini variabel ini itu skor. Kita blok yang skor. Kemudian titik koma, variabel X-nya itu duration. Kita blok. Kemudian kita klik terus, titik koma, kita post, kemudian tutup kurung. Nah, di sini akan muncul nilai coefficient of slope-nya atau garis kemiringannya sebesar 5,250. Di sini kita copy, kita paste di sini. Kemudian untuk mencari nilai coefficient of intercept itu kita menggunakan persamaan. Nah, rumus persamaannya itu kita blok dulu sel atau tabel atau kolom duration dan skor. Kita blok, kemudian kita insert, kita pilih scatter. Nah, ketika muncul kita klik titik biru, klik kanan, kita pilih trend line, kita pilih linear untuk menghubungkan, dan kita pilih display equation on chart dan display R squared value on chart. Kemudian kita ubah warna garis linearnya itu ubah dengan warna merah agar ada warna perbedaannya. Setelah itu di sini kita pastikan nilai coefficient of slope-nya itu sama dengan rumus Y ini yaitu 5,2503. Nah, ketika sama maka nilai coefficient of intercept-nya itu sebesar 67,162. Nah, setelah itu untuk mengetahui berapa skor dari para atlet latihan berapa jam itu kita masukkan rumus Y ini. Nah, di sini kan ada data yang belum ada skornya, kita masukkan rumusnya, kita klik sama dengan ketik 5,2503,
dikali X-nya itu berapa jam latihan, kita pilih 9 ini, kemudian ditambah 67,162. Ini kita enter. Nah, di sini akan muncul, kemudian kita lihat dulu ke bawah untuk mengetahui berapa skor yang belum diketahui ini. Nah, setelah itu kita ubah ke number. Nah, di sini dapat diketahui berapa skor dari atlet selama latihan 6 jam, 4 jam, 3 jam, 8 jam. Di sini jika atlet tersebut latihan selama 8 jam, maka akan mendapatkan skor senilai 109. Ketika latihan 6 jam, maka skornya 99. Ketika latihan 4 jam, maka skornya 88. Nah, estimasi ini itu adalah estimasi atau prediksi yang paling ideal, meskipun hasilnya itu tidak akurat atau tidak sesuai data. Tapi ini adalah asumsi atau prediksi yang paling ideal. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu linear regression hypothesis testing. Di sini ada variabel X dan variabel Y. Variabel X-nya ada 3 jenis atau 3 macam, yaitu ada iklan radio, digital marketing, dan iklan koran. Untuk variabel Y, yaitu ada keputusan pembelian. Di sini kita akan menggunakan fitur linear regression. Caranya itu kita pilih data, kemudian kita pilih data analyze, kita pilih regression, dan kita klik OK. Di sini kita akan inputkan data, yaitu pertama input Y-rank itu tuh data variabel Y, kita blok data variabel Y-nya, yaitu keputusan pembelian. Untuk input variabel X-nya itu ada 3, kita blok 3-3-nya. Kemudian karena kita blok dengan heading, maka kita centang label. Di sini kita diberi pilihan data yang akan dihasilkan atau outputnya itu berada di sheet yang mana. Kita pilih new worksheet slide, kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan muncul output dari fitur regresi yang kita lakukan. Di sini kita akan menganalisis beberapa macam. Yang pertama, kita akan melihat atau menganalisis dari nilai R-square-nya. Itu di tabel ANOVA kita menganalisis di nilai signifikansi F-nya. Kemudian di sini kita menganalisis p-value-nya, yaitu untuk mengetahui hubungan antara variabel X atau variabel Y apakah memiliki korelasi. Kemudian kita juga menganalisis koefisiennya. Di koefisien kita dapat mengetahui apakah hubungan variabel ini hubungannya positif atau negatif, apakah memiliki pengaruh yang positif atau yang negatif. Jika ada tanda min, maka variabel tersebut memiliki hubungan atau pengaruh yang negatif. Jika tidak ada tanda min, maka memiliki pengaruh yang positif. Di sini kita akan menganalisis nilai R-square-nya. Begitu kita hitung. Di sini nilai R-square-nya menunjukkan sebesar 0,5705 atau sebesar 57,05%. Nah, nilai tersebut memiliki arti yaitu variabel keputusan pembelian atau variabel Y-nya itu sebesar 57,05% dipengaruhi oleh variabel X1, X2, X3 yang ada dalam penelitian ini, dan sebesar 0,4294 atau 42,94% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.
Selanjutnya, di tabel ANOVA di sel significance F. Nilai tabel significance F itu mendapatkan nilai sebesar 0,046, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Karena lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan secara simultan atau bersamaan bahwa variabel X dalam penelitian ini, yaitu variabel X1, X2, dan X3, memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap variabel Y, yaitu variabel keputusan pembelian. Selanjutnya, kita akan menganalisis 3 variabel independen dalam penelitian ini. Yang pertama, iklan radio. Iklan radio di sini memiliki nilai koefisiennya yaitu sebesar 0,197 dan nilai p-value-nya sebesar 0,6412, di mana nilai p-value tersebut lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel iklan radio atau variabel X1 ini memiliki hubungan atau pengaruh yang positif, tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel keputusan pembelian, yaitu variabel Y. Selanjutnya, variabel yang kedua adalah variabel digital marketing, di mana nilai koefisien dari variabel digital marketing atau F2 yaitu sebesar 26,8705 dan nilai p-value-nya sebesar 0,0076, di mana nilai p-value-nya itu lebih kecil daripada nilai 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 atau digital marketing itu memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, yaitu variabel Y. Dan yang ketiga, variabel X3 yaitu variabel iklan koran. Nilai koefisien dari variabel iklan koran yaitu sebesar 1,599 dan nilai p-value-nya itu sebesar 0,6379, di mana nilai p-value-nya itu lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X3 atau iklan koran itu memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap keputusan pembelian, yaitu variabel Y. Selanjutnya, kita ke sheet yang awal. Setelah kita melakukan uji regresi linear di Excel, maka kita akan melakukan uji regresi linear di SPSS. Yang pertama, kita blok datanya, variabel X dan variabel Y, kita copy, kemudian kita paste di SPSS. Paste. Setelah itu kita pergi ke variabel Q. Di sini namanya kita ubah. Yang pertama X1, yang kedua X2, yang ketiga X3, yang keempat G. Kemudian labelnya kita kasih nama. Yang nomor 1 itu iklan radio. Yang kedua itu digital marketing. Ketiga itu iklan koran. Yang keempat itu keputusan pembelian. Nah, setelah itu kita dimension, ini kita ubah. X1, X2, X3 ini kita ubah menjadi scale. Kita pergi ke data view untuk memulai uji regresi linear berganda, maka nanti akan diawali dengan uji asumsi klasik. Selanjutnya, untuk memulai uji regresi linear, kita nanti akan diawali dengan uji asumsi klasik. Yang pertama, kita pilih analyze,
kita pilih regression, lalu kita pilih yang linear. Di sini di bagian dependent kita masukkan keputusan pembelian, kemudian iklan radio, digital marketing, dan iklan koran kita masukkan ke independent. Nah, setelah itu kita pilih statistik. Di statistik kita centang yang estimate, model fit, dan collinearity diagnostik. Kemudian kita pilih continue. Kemudian yang di plot, untuk yang Y kita masukkan yang expressive. Kemudian dan untuk yang X kita masukkan yang Z flat. Kemudian kita centang yang histogram sama normal probability plot, kita klik continue, kemudian kita ke save. Nah, kita centang yang unstandardized, kemudian kita pilih continue. Setelah itu kita langsung pilih OK. Nah, di sini nanti akan muncul output dari linear regression yang telah kita lakukan, dan kita melakukan analisis dari output ini. Analisis yang pertama, kita langsung scroll ke bawah, kita ke bagian histogram, di mana diagram histogramnya ini membentuk pola seperti gunung atau seperti lonceng. Arti dari pola berbentuk gunung atau lonceng itu, ya artinya bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal, sehingga tidak terjadi gejala normalitas. Selanjutnya, yang kedua itu berdasarkan p-plot of regression standardized residual. Di sini p-plotnya itu menunjukkan bahwa datanya itu tersebar di sepanjang garis diagonal ini. Karena datanya tersebar sepanjang garis diagonal atau tersebar di semua sisi garis diagonal, maka menunjukkan data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Selanjutnya kita akan menganalisis Kolmogorov-Smirnov. Karena di sini datanya belum ada, kita pergi ke sheet awal, SPSS yang awal. Nah, di sini ada data baru yang muncul setelah kita melakukan regresi, yaitu residual. Nah, kita menggunakan data ini untuk mengetahui Kolmogorov-Smirnovnya. Kita pilih analyze, kemudian kita pilih non-parametric test, kemudian kita pilih legasi dialog, kemudian kita pilih one sample KS. Akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita masukkan yang unstandardized residual ke test variable list. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul one sample Kolmogorov-Smirnovnya. Di sini kita dapat menganalisis, yaitu yang kita analisis yaitu nilai dari asim signifikan 2 selip ini, yaitu nilai dari one sample Kolmogorov-Smirnovnya itu sebesar 0,078. Dikarenakan nilai ini itu lebih besar dari 0,05, maka di one sample Kolmogorov-Smirnov itu artinya bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini itu terdistribusi secara normal dan tidak terjadi gejala normalitas. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas dengan tabel koefisien, di mana uji multikolinearitas ini untuk mengetahui variabel X1, X2, X3 atau iklan radio, digital marketing, dan iklan koran itu apakah mereka memiliki hubungan atau korelasi, di mana data yang baik itu variabel X-nya itu tidak memiliki korelasi atau tidak saling berhubungan. Nah, di sini yang kita analisis yaitu nilai toleransi dan FIF-nya. Nilai toleransinya itu harus lebih besar daripada 0,1.
di mana nilai toleransi dari iklan radio yaitu 0,652, digital marketing 0,910, dan iklan koran 0,635, di mana nilai toleransi semua variabel X itu lebih besar daripada 0,1. Nah, nilai FIF VIF-nya itu harus lebih kecil dari 10, di mana nilai dari iklan radio, nilai FIF dari iklan radio dan digital marketing dan iklan koran itu di bawah 10. Yang mana iklan radio nilai FIF-nya 1,535, digital marketing 1,099, dan iklan koran 1,575. Nah, kesimpulan dari uji multikolineritas data ini menunjukkan bahwa variabel X1, X2, dan X3 itu tidak memiliki korelasi atau tidak saling berhubungan. Mereka tidak saling mempengaruhi satu sama lain, tapi mereka mempengaruhi variabel Y, yaitu keputusan pembelian. Jadi, data ini terbebas dari gejala multikoliniaritas. Selanjutnya kita melakukan uji heteroskedastisitas, yaitu menggunakan scatter plot. Di sini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini tuh tersebar secara merata di 4 area, di semua area 4 kuadran, dan tidak membentuk pola. Untuk terhindar dari gejala heteroskedastisitas, maka data dalam penelitian ini tuh harus tersebar secara merata, tidak membentuk pola. Secara meratanya di 4 kuadran. Karena di sini datanya itu tersebar secara merata di tempat-tempat kuadran dan tidak membentuk pola, maka data dalam penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji hipotesis. Yang pertama, nilai R-square-nya. Di sini nilai R-square-nya yaitu sebesar 0,571 atau 57,1%, di mana R-square-nya menunjukkan bahwa 57,1% variabel keputusan pembelian itu dipengaruhi oleh variabel X, yaitu variabel variabel X1, X2, X3, yaitu ada iklan koran, digital marketing, dan iklan radio. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 42,9% itu variabel Y-nya atau variabel keputusan konsumennya itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian ini. Selanjutnya, signifikansi simultan, yaitu melihat atau menganalisis nilai p-value-nya atau signifikansinya di tabel ANOVA. Di sini nilai signifikansi atau p-value-nya itu sebesar 0,046, di mana nilai 0,046 itu lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan secara simultan atau bersamaan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yaitu variabel X1, X2, X3 berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu variabel Y, variabel keputusan pembelian. Selanjutnya kita menguji hipotesis signifikansi parsial di tabel koefisien. Di sini kita menganalisis nilai beta dan nilai signifikansi atau p-value-nya. Kita analisis setiap variabel. Yang pertama, kita analisis variabel X1 yaitu iklan radio. Nilai koefisiennya yaitu sebesar 0,198 dan p-value-nya itu sebesar 0,641, yang mana p-value tersebut lebih besar dari 0,65, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel iklan radio itu memiliki pengaruh yang positif, namun tidak memiliki signifikan atau pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y, yaitu keputusan pembelian.
Selanjutnya yaitu variabel digital marketing, di mana nilai koefisiennya itu sebesar 26,878 dan p-value-nya sebesar 0,08, yang mana nilai p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel digital marketing itu memiliki pengaruh yang positif. Nah, pengaruh yang positif dan memiliki signifikansi terhadap variabel Y, yaitu variabel keputusan pembelian. Dan yang ketiga, yaitu variabel iklan koran, nilai koefisiennya itu sebesar 1,601 dan p-value-nya sebesar 0,638, yang mana nilai p-value-nya itu lebih besar daripada 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel iklan koran itu memiliki pengaruh yang positif, namun tidak signifikan terhadap variabel Y, yaitu keputusan pembelian. Selanjutnya, soal yang ketiga yaitu logistic regression. Di sini ada data subscribe, page, dan income. Logistic regression di sini ingin mengetahui apakah variabel age dan income itu mempengaruhi seseorang untuk subscribe atau berlangganan. Untuk subscribe atau berlangganan atau tidak. Nah, di sini di subscribe ada angka 0 dan angka 1, di mana angka 0 mendeskripsikan bahwa tidak subscribe atau no subscribe, sedangkan angka 1 menunjukkan bahwa dia subscribe. Agar data ini kita olah dengan fitur logistic regression, kita akan olah di SPSS. Pertama, kita copy datanya tanpa heading. Kemudian kita copy, kita paste di SPSS. Setelah itu kita ke sheet variable view. Nah, di sini name-nya kita ubah. Yang pertama kita ubah subscribe. Yang kedua kita ubah ke age. Yang ketiga kita ubah ke income. Nah, di sini desimalnya kita ubah ke 0 semuanya. Kemudian value-nya yang subscribe karena ada dua deskripsi, kita klik. Yang pertama itu 0, value-nya, labelnya itu no subscribe. Kita add. Kemudian yang kedua itu 1, labelnya subscribe. Kita add. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini di measure-nya yang subscribe kita ubah ke nominal, yang age dan income kita ubah ke scale. Setelah itu kita pergi ke data view di sini. Di data view sudah berubah, name-nya ada subscribe, age, dan income, dan tidak ada angka koma, tidak ada angka 2 di belakang koma. Nah, di sini kita langsung saja menjalankan fitur regresinya. Logistic regresinya, kita pilih analyze, kita pilih regression, kemudian kita pilih yang binary regression, kita pilih yang binary logistik. Nah, akan muncul tabel dialog seperti ini. Untuk fitur atau variable subscribe, kita masukkan ke dependent. Untuk yang age dan income, kita masukkan ke covariance. Setelah itu kita ke save. Di sini kita centang probabilities dan membership. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita ke option. Di sini kita centang semuanya. Nah, yang si for X ini bisa kita centang, bisa tidak. Kita tidak centang. Kita langsung pilih continue. Dan kita klik OK. Nah, di sini output-nya akan muncul seperti ini. Kita akan melakukan analisis dari output-nya. Yang pertama yang kita analisis yaitu
di tabel cash processing summary. Di sini menunjukkan informasi bahwa data yang kita olah itu ada jumlahnya itu 407, di mana tidak ada data yang missing atau yang tidak kehitung, semua data kehitung. Yang totalnya 407. Kemudian kita analisis di tabel block 0 beginning block. Di sini kita melihat nilainya, melihat value-nya itu yang min 2 logistik livelihood-nya. Di sini di blok 0 ini nilai min 2 logistik livelihood-nya itu sekitar 553. Nah, nilai ini kita bandingkan dengan blok 1 metode enter. Kita bandingkan nilai min 2 logistik livelihood-nya, di mana blok 1 nilai min 2 logistik livelihood-nya itu sekitar 514-an. Nah, karena nilai min 2 logistik livelihood-nya blok 1 itu lebih kecil daripada blok 0, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini itu sudah bagus. Selanjutnya yang kita analisis yaitu di Omnibus Test of Model Coefficient. Karena kita menggunakan dua variabel independen, maka kita menganalisis tabel Omnibus Test of Model Coefficient. Di sini yang kita analisis yaitu nilai signifikansinya. Yang di variabel model di sini, nilai signifikansi model itu yaitu 0,000, di mana nilai signifikansi tersebut lebih kecil daripada 0,05. Sehingga dapat disimpulkan secara simultan atau bersamaan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yaitu age dan income sangat signifikan atau mempengaruhi seseorang untuk melakukan subscribe atau berlangganan. Selanjutnya model summary. Di sini yang kita analisis yaitu nilai dari Nagelkerke R-square-nya. Di sini nilainya itu sebesar 0,124, tetapi model summary dalam penelitian logistic regression ini tidak terlalu diperhitungkan, jadi tidak masalah. Selanjutnya yaitu Hosmer dan Lemeshow test. Di sini yang kita analisis yaitu nilai signifikansinya. Nilai signifikansi dari Hosmer dan Lemeshow test itu 0,202, di mana nilai tersebut lebih besar daripada 0,05. Sehingga hipotesis dari Hosmer dan Lemeshow test itu H0-nya ditolak, yang artinya data yang digunakan dalam penelitian ini itu cocok atau sesuai dengan modelnya. Selanjutnya yang kita analisis yaitu classification table. Di sini yang kita lihat yaitu dari nilai overall percentage-nya, di mana data ini nilai akurasi atau nilai overall percentage-nya itu sebesar 66,3%. Selanjutnya yaitu variables in the equation. Di sini yang kita lihat atau yang kita analisis yaitu nilai dari signifikansinya dari variabel independen dalam penelitian ini. Variabel yang pertama yaitu variabel age. Nilai signifikansi dari variabel age yaitu sebesar 0,001, di mana nilai tersebut secara parsial itu lebih kecil daripada 0,05. Yang mana arti dari nilai signifikansi tersebut yaitu variabel age itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap orang atau terhadap orang untuk melakukan berlangganan atau subscribe. Jadi semakin tinggi atau semakin dewasa usia seseorang tersebut, maka semakin tinggi pula orang tersebut untuk berlangganan atau subscribe. Selanjutnya yang kedua, variabel yang kedua yaitu income. Nilai signifikansi dari variabel income itu yaitu sebesar 0,000, di mana secara parsial nilai tersebut itu lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel income itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap orang untuk melakukan subscribe atau untuk melakukan subscribe. Jadi semakin tinggi pendapatan orang, maka semakin tinggi pula orang tersebut melakukan subscribe atau berlangganan. Selanjutnya soal yang keempat, yaitu machine learning. Di sini fungsi dari machine learning itu ingin memprediksi, di mana di soal ini ingin memprediksi berapa performa atau nilai performa calon karyawan
yang akan diterima atau yang melamar. Setelah itu kita ke variabel Q. Di sini ada 9 variabel, di mana variabel 1 sampai 8 yaitu variabel IQ, gender, teliti, personality, kanker, pengalaman kerja, gelar, matematika, dan Aldi-Taher adalah variabel independen. Dan variabel yang ke-9 yaitu variabel performa atau variabel dependen dalam penelitian ini. Di sini kita akan mencari berapa nilai performa calon karyawan yang melamar. Di sini di IQ itu berisikan informasi IQ dari calon karyawan yang melamar, gender, yaitu apakah gendernya male atau female, kemudian ketelitian, apakah calon karyawan tersebut memiliki ketelitian yang rendah atau memiliki ketelitian yang tinggi dalam bekerja, kemudian optimistic personality, apakah calon karyawan itu memiliki semangat sangat pesimis atau sangat optimis dalam bekerja, kemudian beberapa lama pengalaman kerja yang dimilikinya, kemudian apakah memiliki gelar akademik, di mana value-nya itu jika 0 tidak, jika 1 itu memiliki gelar akademik atau yes. Kemudian apakah calon karyawan tersebut suka menyelesaikan soal matematika, dengan value-nya 0 tidak, 1 iya. Apakah salah satu fans Aldi-Taher, dan terakhir yang kita cari yaitu berapa skor kinerja karyawan, di mana value dari skor kinerja karyawan itu ada angka 1 sampai 10. Angka 1 deskripsinya dari 1% sampai 10, 2 dari 11% sampai 20%, hingga nomor 10 dari 91 sampai 100%. Nah, sekarang ke data view. Di sini, di data view itu, kan ada IQ, ada gender, ada teliti, ada personality, pengalaman kerja, berapa bulan gelar, suka bisa mengerjakan soal matematika, sains Aldi-Taher, dan performa atas kinerja karyawan. Nah, di sini tuh ada 100 data, yang mana 100 data tersebut sudah ada nilai skor atau performanya. Nah, 100 data tersebut adalah karyawan yang sudah bekerja di perusahaan tersebut. Di sini ada 15 data yang belum memiliki nilai performa, di mana 15 data tersebut adalah orang yang melamar atau calon karyawan. Agar dapat menentukan karyawan mana yang akan diterima, maka kita harus mengetahui nilai performa dari calon karyawan tersebut. Kita akan menghitung nilai performa calon karyawan baru. Di sini kita akan mengetahui berapa performa dari calon karyawan baru tersebut. Apakah performanya 1, 2, 3, sampai 10. Nah, kita akan memilih karyawan mana yang memiliki nilai performa yang terbaik, di mana calon karyawan yang memiliki nilai performa terbaik, maka itu yang akan diterima di perusahaan. Nah, untuk mengetahui berapa performa dari calon karyawan, kita melakukan analisis, kita pilih neural networks, lalu pilih multi-layer perception. Kemudian, yang skor kinerja karyawan dimasukkan ke dependent variable, sedangkan 8 variabel lainnya dimasukkan ke covariates. Kemudian kita pilih participations. Di sini berisikan informasi bahwa 70% data kita digunakan untuk training dan 30% untuk tes. Kemudian arsitektur kita abaikan, training kita abaikan, di output kita centang description, diagram, model summary, classification result, test processing summary, dan independent variable importance analysis. Dia kita centang karena kita ingin mengetahui dari 8 variabel independen itu manakah variabel yang memiliki pengaruh yang sangat penting. Selanjutnya di save, kita centang yang save predict value or category. Kemudian export, kita abaikan option, lalu kita klik OK.
Nah, di sini hasil outputnya akan keluar dan kita akan melakukan analisis. Yang pertama yaitu Cache Processing Summary. Di sini berisikan informasi bahwa data yang 70 data yang digunakan itu digunakan untuk training dan 30-nya digunakan untuk testing. Totalnya ada 100 dan exclude 15 data yang belum dianalisis atau yang dikeluarkan. Total datanya ada 115. Kemudian network information di sini berisikan informasi. 8 variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada 8. Di sini ada penjelasannya variabel apa aja. Kemudian number of hidden layer-nya itu 1. Yang dimaksud hidden layer itu ini. Kemudian number of unit hidden layer itu ada 3, yaitu ada 1, ada 2, dan ada 3. Di sini 8 variabel ini akan memprediksi performa dari calon karyawan. Selanjutnya kita menganalisis model summary. Di sini kita akan menganalisis nilai percent incorrect prediction dari training dan testing, di mana kita akan mengetahui berapa persen peramalan data hasil outputnya itu salah. Jadi di sini kan percent incorrect prediction dari training itu sebesar 34,3%, di mana peramalan data di training itu datanya yang salah itu sebesar 34,3%, sedangkan di testing peramalan datanya salah itu atau tidak benar itu sebesar 53,3%, di mana percent incorrect prediction-nya yaitu perkiraan datanya yang salah atau yang tidak benar itu sangat besar, sehingga kemungkinan besar data yang dihasilkan itu tidak valid, jadi tidak dapat digunakan atau tidak dapat dijadikan referensi dalam mengambil keputusan yang baik karena datanya itu tidak valid karena memiliki persen incorrect prediction-nya, persentase kesalahan datanya itu sangat besar. Karena persentase perkiraan datanya itu persennya itu sangat besar, yaitu 34 dan 53, maka kemungkinan data yang dihasilkan itu tidak valid atau tidak tepat, tidak sesuai, dan akurasinya itu kecil, sehingga data yang dihasilkan ini tidak dapat kita gunakan. Selanjutnya kita akan menganalisis independent variable importance. Di sini kita akan mengetahui variabel independen yang memiliki pengaruh paling besar dalam menentukan nilai performa karyawan. Nah, di sini ada nilai yang kita analisis yaitu nilai importance-nya dari 8 variabel. Yang pertama, variabel intelligence quotient. Di sini nilai importance-nya itu sebesar 0,291 atau sebesar 29,1%. Nah, nilai importance dari intelligence quotient ini sangat besar sehingga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap atau memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan nilai performa calon karyawan. Variabel yang kedua yaitu gender dengan nilai 0,042, di mana nilai importance-nya dari variabel gender ini kecil sehingga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dalam menentukan nilai performa calon karyawan. Selanjutnya, variabel ketelitian. Di sini nilai importance-nya itu sebesar 0,164. Tidak kecil karena di atas 10%, yaitu nilainya itu 16,4%. Tapi dibandingkan dengan yang lain, variabel ketelitian ini pengaruhnya tidak terlalu signifikan dalam menentukan nilai performa calon karyawan. Kemudian, variabel optimistic personality dengan nilai importance-nya itu sebesar 0,149, ya, yang mana nilainya hampir sama dengan variabel ketelitian, tidak terlalu kecil karena di atas 10%, tetapi pengaruhnya itu tidak terlalu signifikan dalam menentukan nilai performa calon karyawan. Selanjutnya, variabel pengalaman kerja.
Nah, di sini nilai importance-nya itu sebesar 0,237, di mana nilai tersebut itu sangat besar, yaitu sebesar 23,7%. Nah, nilai tersebut itu nilai importance dari variabel pengalaman kerja ini menunjukkan bahwa variabel pengalaman kerja memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan nilai performa calon karyawan. Selanjutnya, variabel memiliki gelar akademik. Nah, apakah karyawan tersebut memiliki gelar akademik, nilai importance-nya itu sebesar 0,17%, 0,017, di mana nilai tersebut tidak terlalu kecil, tapi juga tidak signifikan dalam menentukan nilai performa calon karyawan. Nah, selanjutnya variabel sukses menyelesaikan soal matematika, di mana variabel ini juga nilai importance-nya tidak terlalu besar, yaitu sebesar 0,044. Jadi tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan nilai performa calon karyawan. Dan yang terakhir, variabel terakhir yaitu variabel Fans Aldi Taher. Nah, di sini nilai importance-nya itu sebesar 0,055, di mana nilai tersebut itu kecil. Jadi variabel fans audita, apakah dia fans audita atau tidak, itu tidak terlalu signifikan dalam menentukan nilai calon karyawan. Jadi kesimpulannya itu dari 8 variabel independen ini, variabel yang memiliki pengaruh paling tinggi dalam menentukan nilai performa calon karyawan itu ada dua. Yang pertama variabel IQ, yaitu intelligence quotient, dan variabel pengalaman kerja. Nah, di sini di tabel atau bagian ini kita dapat melihat berapa nilai dari 8 variabel ini. Nah, dua yang paling atas itu ada IQ dan pengalaman kerja. Jadi dapat diketahui bahwa dua variabel ini yang memiliki pengaruh paling penting. Selanjutnya kita ke sheet awal. Nah, di sini kan sudah ada nilai performa prediksinya, di mana nilai awalnya itu misal di nomor 1, hasil data aktualnya itu performanya 10, tetapi diprediksinya 9. Sangat melesat, beda jauh dari hasil aktualnya, malah menurun. Kemudian di sini itu ada yang awalnya nilainya 8, performanya jadi 9, yang awalnya 8 jadi 7. Nah, dari sini ini dapat diketahui bahwa prediksi dari yang kita lakukan ini hasilnya itu tidak akurat, tidak aktual, tidak sesuai data. Seperti ini yang nilainya performanya 1 jadi 3. Kan jadi menunjukkan bahwa prediksi yang kita lakukan dengan 8 variabel itu menunjukkan bahwa data atau hasilnya itu tidak aktual, tidak sesuai, jadi tidak akurat gitu. Nah, agar kita mengetahui nilai performanya calon karyawan baru secara akurat atau secara aktual dan lebih pasti, kita melakukan analisis ulang. Pertama kita hapus dulu, kemudian kita pilih analyze, kita pilih neural network, kita pilih multi-layer perception, kita pilih yang variabel. Di sini di bagian covariance kita akan ubahkan dari analisis tadi itu dua variabel yang paling berpengaruh itu ada intelligence dan pengalaman kerja, dan 6 variabel lain tidak memiliki pengaruh yang kuat, maka kita keluarkan. Gender kita keluarkan, ketelitian juga, optimis juga, memiliki gelar akademik, sukses menyelesaikan soal matematika, Fans Aldi Taher kita keluarkan, kemudian participation-nya juga sama, kita abaikan, arsitektur juga, training juga, outputnya karena udah kita centang tadi, sudah, kemudian di bagian setting kita centang yang ini, kemudian export kita abaikan, option, lalu kita pilih OK. Nah, di sini akan muncul output yang baru yang telah kita melakukan analisis. Yang pertama itu test processing summary. Di sini menunjukkan
bahwa 76 data digunakan untuk training dan 24-nya untuk testing. Totalnya ada 100, exclude yaitu 15 data dikeluarkan atau belum dianalisis. Kemudian total data yaitu ada 115. Nah, di network information ini berisikan informasi variabel independen yang kita gunakan, yaitu tadi awalnya 8, kita hapus karena mengetahui dua variabel yang paling berpengaruh, yaitu intelligence question dan pengalaman kerja. Kemudian number of hidden layer-nya itu 1, kemudian number of unit hidden in hidden layer itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, dua variabel independen ini untuk mengetahui atau mempengaruhi performa dari calon karyawan. Kemudian model summary-nya. Nah, di sini tuh di percent incorrect prediction yaitu nilai prediksi data yang salah itu yang tadi awalnya sampai 30-an persen di sini menurun menjadi 19,7% di training. Dan di testing, percent incorrect prediction-nya yaitu perkiraan data yang salah itu turun dari 50 turun menjadi 25. Nah, karena turunnya itu sangat jauh dan percent incorrect prediction di output yang kedua ini menunjukkan bahwa nilainya itu kan kecil. Jadi hasil data output atau hasil prediksinya itu datanya itu lebih mendekati atau lebih aktual daripada yang pertama. Jadi data yang kedua ini atau output yang kedua ini dapat kita gunakan untuk menentukan nilai performa calon karyawan karena percent incorrect prediction-nya itu sudah kecil. Kemungkinan datanya salah itu sudah menurun. Kemudian kita menganalisis independent variable importance. Nah, di sini kan karena kita ada dua variabel independen, maka yang muncul juga dua, yaitu intelligent question dan pengalaman kerja, di mana yang masih memiliki pengaruh yang kuat itu masih variabel intelligence question dengan nilai importance 0,629 atau 62,9%, dan variabel pengalaman kerja nilai importance-nya itu sebesar 0,371 atau 37,1%. Di sini ada bentuk diagram atau diagram dari variabel independennya, di mana dua variabel independen ini kita gunakan untuk mengetahui berapa nilai performa dari calon karyawan itu, yaitu yang dilihat yaitu dari nilai IQ-nya dan pengalaman kerja dia. Nah, di sini kita beralih ke data SPSS-nya. Di sini nilai prediksi atau nilai performa yang kita lakukan di analisis yang kedua. Nah, di sini kan datanya tadi 9 tuh, kayak melesat dari data aktualnya. Di sini yang awalnya 10 tetap 10, yang awalnya 9 tetap 9, yang 9 jadi 10, perbedaannya tidak jauh, tidak menurun. Kemudian yang ini juga sama, 9 tetap 9, 8 tetap 8. Nah, kita melihat karena data prediksi yang kedua ini lebih akurat dengan data aktualnya, maka kita dapat gunakan untuk menentukan nilai performa calon karyawan. Di sini ada 15 data yang awalnya belum memiliki nilai performa. Di sini diprediksi nilai performanya. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang nilainya performanya 4, ada yang 5, 6, 8, 9, 10, bermacam nilai performanya yang berdasarkan dari IQ dan pengalaman kerjanya. Karena kita menentukan calon karyawan, maka kita harus memilih mana karyawan yang memiliki nilai performa yang paling tinggi. Nah, di sini ada beberapa calon karyawan yang memiliki performa yang cukup tinggi. Karena di sini ada 10 nilai yang paling tinggi, ada 2, maka kita akan memilih calon karyawan
nomor 114 dan nomor 115 dikarenakan nilai performanya memiliki nilai performa yang cukup tinggi dibandingkan dengan yang lain, di mana nilai performanya itu nilai yang sempurna yaitu 10.